wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama, selamat pagi untuk Pak Edi selaku Wakil Kepala Sekolah dan Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih untuk fasilitas yang diberikan kepada kami dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan hadir di kesempatan hari ini. Baik, mungkin bertanya-tanya kenapa ada istilah guru penggerak dan sebagainya. Sebelum itu saya akan memberikan insight dulu tentang guru penggerak itu apa, agar mungkin bisa sedikit ada gambaran. Jadi kenapa yang dimilih juga mudah-mudahan bukan berarti yang kedua tidak bisa, tetapi yang kemungkinan untuk menjadi guru penggerak memang yang paling muda ini yang kesempatannya sebanyak begitu. Dan kemarin kita lihat guru penggerak itu di beberapa sekolah menjadi trending. Jadi itu sebetulnya sekarang salah satu parameter sekolah yang akan ditanyakan oleh pengawas pasti nanti jumlah guru penggeraknya begitu. Walaupun memang tidak menjamin bahwa banyak guru penggerak semakin bagus sekolahnya, tapi setidaknya pemerintah sudah membuat parameter di poin tersebut. Nah, di dalam guru penggerak itu ada 3 modul Bapak Ibu, modul 1, 2, dan 3. Dan ini saya sedang berbicara tentang modul 1. Jadi modul 1 itu tentang budaya positif. Sebetulnya yang akan kita bicarakan nanti banyak sekali yang telah dilakukan BTN dan budaya positif. Akan tetapi mungkin pemahamannya itu nanti kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Mungkin setelah kita ketahui bahwa ada pepatah mengatakan bahwa kita jangan terlalu puas dengan diri kita. Jadi kita merasa bahwa TN itu terbaik dan sebagainya. Gitu. Akan tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, apakah kita juga masih terbaik? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Begitu. Oke. Pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para tamu hebat. Saya yakin bahwa yang di sini semuanya hebat semua. Dan sekedar Bapak Ibu ketahui bahwa saya di sini bukan sebagai pemateri, tetapi sebagai mediator, profesor moderator yang akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dengan apa yang mungkin Bapak Ibu akan dapatkan 1 tahun ke depan atau mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Dari beberapa Bapak Ibu kan ada yang sudah mendaftar guru penggerak, ya mungkin juga nanti akan mendapatkan nanti yang sama ketika 2 atau 3 tahun lagi. Nah, harapannya semuanya nanti akan mendapatkan imbasnya. Nah, di sini sebetulnya yang akan kami ajak adalah fokus kepada bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin budaya positif biasa mulai. Karena kalau misalkan guru penggerak itu cuma 1 atau 2, kebetulan kita udah ada 2 guru penggerak, Bu Ana dan Bu Era, dan 3 orang itu kita gak akan kuat gitu. Maka semuanya harus punya paradigma yang sama, guru penggerak itu seperti apa, budaya positif itu seperti apa, agar nanti dalam perjalanan lebih gampang buat kita menjalankan atau mewujudkan cita-cita SMATN yang mempunyai budaya positif. Apakah sekarang sudah banyak budaya positifnya? Sudah sebetulnya. Kalau kami sebagai guru penggerak di Kabupaten Magelang, kalau ada kegiatan pertemuan misalkan, memang kan visi misi guru penggerak itu adalah perubahan. Gitu. Memang perubahan itu kalau kita caplok di SMATN, perubahan itu tidak terasa signifikan. Kenapa? Karena kita memang pada dasarnya sudah menerapkan guru penggerak itu dari awal. Bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dari awal gitu. Sehingga memang nanti akan kita bahas itu kayak kok DTN sudah ya gitu. Memang begitu. Apa yang kami rasakan juga demikian. Jadi visi misi guru penggerak yang membawa perubahan itu sebetulnya bagi sekolah-sekolah di luar sana itu memang sangat berubah drastis. Banyak sekali perubahan. Tapi mungkin untuk SMATN sendiri hal ini sudah lumrah. Hanya hanya kata-katanya aja, hanya diksinya saja yang berbeda dalam beberapa kegiatan. Oke, ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin yang 3 terbawah ini yang mungkin Bapak Ibu baru mendengar. Kata-kata restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, walaupun nanti saya kasih bocoran bahwa itu sudah kita lakukan sebetulnya. Cuman tadi saya bilang bahwa kosakatanya, hanya diksinya yang berbeda. Cuman seperti apa? Nah, 8 hal ini akan kita pelajari dan kita lihat apakah sudah kita lakukan di dalam kelas kita. Mungkin sampai sini tuh Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, ada gambaran atau bingung? Ya, kira-kira dulu di sini mau ngapain seperti itu? Atau sudah dapat bayangan sedikit? Oke ya, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diselesaikan Bapak Ibu. Tidak harus menunggu saya memberikan waktu untuk bertanya. Kemudian begini,
perubahan paradigma belajar. Sebetulnya tidak yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah yang dulu kita punya pembelajaran tradisional yang mengutamakan bagaimana murid harus mencapai garis finish pada kurun waktu tertentu atau pada nilai tertentu atau pada poin tertentu murid harus mendapatkan A, B, C, dan D. Itu traditional learning, bagaimana kita menargetkan murid sesuai dengan target sekolah, sesuai dengan target guru. Cuman di dalam paradigma perubahan paradigma belajar pada kurikulum PKN ini adalah bagaimana sebenarnya kita menciptakan suasana belajar yang mengakomodasi kebutuhan murid. Atau kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan kita tuh mengabdi, menghamba kepada murid. Sebetulnya saya dari pertama kali mendengar kata-kata menghamba kepada murid itu agak aneh gitu. Mungkin kita sebagai pamung TN yang notabene di sini kita merasa top down instruction, mungkin menghamba kepada murid itu agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan. Akan tetapi kalau kita pahami lagi apa yang dimaksud dengan menghamba kepada murid, sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang. Berhamba kepada murid itu artinya adalah kita memberikan atau kita mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan murid. Misalkan murid perlu belajar ekstra, kita udah berikan ST. Murid membutuhkan pelajaran tambahan di malam hari, kita udah menyediakan belajar malam seperti itu. Sebetulnya ini yang dimaksud dengan menghamba kepada murid. Murid yang kurang diberikan, murid yang lebih ada imam atau murid apa sebagainya. Itu dimaksud dengan menghamba kepada murid. Jadi kita memberikan kapasitas ruang yang lebih kepada murid. Murid menjadi apa, bagaimana kita memfasilitasinya. Kita menyediakan tim, kita menyediakan laboratorium yang banyak, kita menyediakan tempat belajar, perpustakaan, dan sebagainya. Itu semua sudah menghamba kepada murid. Artinya mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan murid. Jadi yang dimaksudnya paradigma belajar di sini untuk kita saat ini adalah bagaimana tujuan kita masuk ke kelas. Mungkin saya pun demikian sebelum masuk guru penggerak, saya selalu menekankan kepada siswa bahwa kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu gini dan sebagainya. Literally itu yang terjadi pada saya tahun lalu, Majas yang 33. Tapi setelah saya memahami ini, setelah masuk guru penggerak, saya memahami bahwa oh ternyata siswa itu tidak butuh itu. Mungkin setelah saya refleksikan ini bahwa selama ini siswa masuk TR itu mereka tidak butuh, tidak ingin pinter bahasa Inggris kok gitu. Jadi ketika saya tanya kepada mereka siapa yang mau pinter bahasa Inggris, ada sih, cuma di depan saya doang gitu. Tapi di dalam hati mereka sebenarnya mungkin hanya 1-2 orang yang betul-betul ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Sisanya apa? Ya mereka ingin prestigious, ingin gengsi, ingin nyari teman, ingin koneksi dan sebagainya. Sehingga kita sebagai guru bahasa Inggris, misalkan saya masuk dalam kelas, itu sebenarnya bukan itu targetnya. Bagaimana kita menjembatani kebutuhan siswa yang bervariasi tadi itu. Jadi menghamba kepada murid itu artinya kita mengakomodasi apa yang jadi keinginan siswa, bukan tujuan kita sebagai guru bahasa Inggris, bukan tujuan kita sebagai guru matematika misalkan. Jadi kalau saya mengajar matematika, bukan berarti bahwa oh saya masuk kelas anak-anak harus pintar matematika. That is not the first point. Mungkin itu ada di poin selanjutnya. Tapi poin pertama adalah bagaimana anak-anak bisa merasakan belajar matematika in satu poin, dalam konteks dalam cara yang berbeda. Itu yang harus kita tekankan. Nah, kemudian di paradigma belajar yang baru ini perbedaannya adalah profil pelajar Pancasila. Yang ini sebetulnya menjadi kalau dulu kita tidak punya target kita dulu UN, kalau nggak UN UPTK, apalagi UAN dan sebagainya. Sehingga targetnya tuh satu Indonesia sama gitu. Tidak bisa targetnya tuh kalau saya mengatakan kuantitatif nilai atau patok nilai terendah atau batas minimum nilai sebagainya gitu. Tetapi dalam profil pelajar Pancasila di paradigma baru ini bagaimana siswa itu menjadi mempunyai keenam dimensi profil Pancasila ini. Beriman tentang kepada Tuhan, seperti Bapak Ibu sudah ketahui, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Nah, ketika keenam profil pelajar Pancasila ini terpenuhi, sebetulnya kan tidak ada satupun di sini yang mengatakan bahwa dia harus pintar dalam mata pelajaran tertentu. Karena ketika dia sudah berkebinekaan global, bisa jadi dia menguasai bahasa dan sains. Ketika dia sudah bergotong royong, berarti dia sudah bisa memecahkan masalah yang ada. Jadi dibalik yang dulu saya pribadi, ini saya berbicara mengenai saya. Dulu saya selalu menargetkan siswa bahwa kamu harus mendapat nilai yang bagus, kamu grammar harus pintar dan sebagainya. Tapi saya melupakan ini. Sehingga apa yang terjadi? Pelajaran yang gak dapat, ini pun gak dapat. Jadi mereka pelajarannya jelek, akhlaknya pun jadi jelek. Karena mereka juga tidak menyukainya, karena saya menargetkan hal yang. Tapi ketika semester ini saya ke TN 34 menerapkan ini, saya berdamai dengan mereka ketika apa-apa, misalkan ini adalah ini bukan utama di pelajaran itu. Tetapi mereka berbalik
menyukai pelajaran. Saya merasa bahwa ketika saya masuk kelas, mereka menunggu berbeda dengan TN33 sebelumnya yang saya rasa itu kayak agak tegang gitu ketika bertemu dengan saya. Saya merasakan ini perubahan yang sangat signifikan bagi saya, sehingga saya rasa bahwa harus banyak lagi teman-teman saya yang merasakan itu. Mungkin kita sudah menyadari ini sih, cuman karena kita harus dibukakan itu, oh jangan seperti ini, jangan seperti ini. Di SMATN sendiri sebetulnya beriman, berkebinekaan global, semua ini sudah ada. Kita sudah mempunyai profil pelajaran Pancasila. Kita sudah berpancasila beyond sebelum profil Pancasila sendiri digaungkan. Dari mulai kebinekaan global, mandiri, benar lagi, di situ kita sudah punya, karena kita sudah mendidik siswa 24 jam. Cuman tadi balik lagi bahwa kita tidak membukukan, kita tidak mendokumentasikan, kita tidak mempatenkan apa yang kita punya di sini. Sehingga memang terasa bahwa kita belum mempunyai. Jadi ketika saya presentasi, ketika saya berdiskusi dengan guru penggerak lainnya kayak, kita ini sudah ada gitu. Sehingga ketika saya diminta untuk, ayo misalkan Pak Diki buatlah sebuah perubahan di sekolah Anda. Perubahan yang mana gitu. Kadang saya kayak anak saya sudah berkebinekaan global, mereka sudah berjunayati diversity. Mandiri, mereka sudah mandiri. Bagaimana anak-anak kita agak mandiri? Mereka sudah nyetrika sendiri, nyuci sendiri dan sebagainya. Justru kreatif. Gimana ya kreatif mereka? Mereka tiap hari beraso, mereka tiap hari harus memutar pikirannya untuk berkehidupan berasrama di SMATN gitu, ada kreatif mandiri sebagainya gitu kan. Jadi sebetulnya ya kita sudah punyanya sekarang kita menekankan seperti itu. Kemudian sekarang yang mungkin akan sedikit kita masuk ke poin yang lebih upgrade lagi, yaitu disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Dalam budaya kita makna disiplin itu kan dimaksudkan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketiga keimanan sebenarnya. Misalkan kayak kamu harus berbaris rapi, kamu harus ini apa-apa sebagainya. Itu disiplin. Karena mungkin paradigma anak-anak itu ketika disiplin itu harus ikut aturan yang ketat. Tetapi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebajikan universal. Simply mengatakan begini, disiplin yang ada dalam konteks kita selama ini itu kebanyakan berasal dari unsur ekstrinsik. Misalkan begini, apakah anak-anak kita makan jam 6.15 itu karena mereka pengen makan pagi jam segitu, atau karena bel, atau karena trompet? Kalau misalkan mereka, oh saya harus mandi jam segini karena trompet, berarti itu masih karena unsur ekstrinsik. Mereka disiplin karena unsur luar gitu. Apakah siswa kita cukur itu karena mereka takut akan teguran, atau mereka kayak saya pengen dicukur gitu? Jadi satu hal yang sama, tapi dengan kalau dalam Islam mengatakan bahwa apa namanya jamal amalu binniat. Niatnya itu apa? Niat mereka dicukur itu apa? Kalau niat mereka dicukur karena mereka takut, berarti disiplin mereka karena disiplin yang negatif, unsur ekstrinsik yang mereka dapatkan. Tapi kalau misalkan mereka dicukur, mereka bangun pagi dan sebagainya karena kesadaran mereka sendiri, maka itu unsur intrinsik. Maka disiplin positif itu di situ. Maka bagaimana caranya kita menciptakan disiplin positif? Apa-apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu sesuatu yang pada akhirnya mereka butuhkan, mereka inginkan. Nah, berhubungan dengan berhubungan dengan disiplin positif tadi, ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Kebutuhan dasar ini seperti apa? Pertama, siswa adalah manusia juga, seperti hanya kita. Kebutuhan manusia itu pertama bertahan hidup pasti, yang harus kita pahami. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Jadi semua orang itu ingin menguasai sebetulnya. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang dimaksudkan bertahan hidup adalah tentu saja mereka kalau di kelas misalkan, ya mereka harus dapat nilai bagus. Mereka harus mengerti pelajaran. Mereka harus beradaptasi dengan yang ada, harus punya teman, harus sudah dibunda seperti itu. Kebutuhan semua orang harus seperti itu mesti. Kasih sayang dan rasa diterima. Mereka pasti ingin punya teman, dianggap sebagai teman. Dulu pernah ada kasus kelas 10 yang dia sempat kelas 1 dan kawan-kawannya satu belaha itu kan satu kamar mereka berantem semua. Salah satu penyebab berantemnya mereka adalah karena satu orang itu hafizah kalau nggak salah. Dia dikatakan begini sama temannya, kamu salah cuci kakimu bau sekali. Dan itu diulang-ulang berkali-kali sehingga Hafizah merasa bahwa dia tidak diterima sama teman sekamarnya dan dia bau kaki. Sampai berantem hebat tuh mereka satu belaha, karena kebetulan satunya mungkin Bonas sudah tahu ya, ikut ya Bonas sama saya.
satunya adalah anak kelas saya, jadi saya dipanggil Wakasengsu gitu. Saya merasa bahwa kenapa sih saya dipanggil Wakasengsu itu, kira-kira kasus yang sangat besar gitu. Ternyata setelah dituntut, ternyata masalahnya hanya karena bau kaki itu. Artinya bahwa semua orang tuh ingin diterima, walaupun kita punya kekurangan, punya apa, siswa itu juga pengen dirasa dihargai gitu. Oh, boleh dibuka Pak Jack. Yang ketiga, penguasaan. Jadi semua orang tuh ingin bahwa orang itu nurut sama saya gitu, kayak ingin merasa seperti itu gitu. Saya kan begini, guru ini bakal sayang sama saya kalau saya ngerjain tugasnya. Guru ini akan memuji saya kalau saya begini gitu. Jadi murid juga sama, ingin menguasai gurunya, pun dengan guru ingin menguasai muridnya gitu. Jadi semua orang tuh ingin merasa bahwa saya bisa membuat orang begini. Itu kebutuhan dasar manusia itu ada, dan kebebasan. Tidak semua orang suka dikekang. Kayak saya pengen rambutnya panjang, pengen apa konteks orang. Tidak. Terakhir, kesenangan. Tentu saja semua orang ingin senang dalam artian ya bahagia, tidak stres gitu ya. Nah, semua motivasi yang ada diri seorang itu sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tadi semua orang yang ada di sini sebenarnya mereka pasti punya tujuannya gitu. Siswa kita di dalam kelas dia bersikap ramah, bersikap apa itu mesti ada tujuannya. Dia pengen apa? Nah, kalau misalkan kita lihat motivasi dalam manusia itu diklasifikasikan ada 3 hal. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menghargai kebajikan diri sendiri. Mungkin saya ingin Bapak Ibu melihat dulu kira-kira kebanyakan siswa kita selama ini itu ada di yang mana? Saya lihat menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai kebajikan diri sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, siswa SMATN selama ini mungkin ada tiga-tiganya ada, cuman kebanyakan bersatu. Kenapa? Ya, berpengalaman ya. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Akhirnya kan muncul pelanggaran begitu kan? Karena mereka ternyata motivasi mereka berlaku baik itu ternyata bukan dari dalamnya kebanyakan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak, cuman ada oknum tertentu. Nah, tugas kita adalah bagaimana semua anak-anak itu ada di sini sebetulnya. Tugas kita itu, bagaimana semua anak-anak itu apa yang mereka lakukan saat ini adalah karena mereka menghargai kebajikan diri sendiri mereka. Jadi misalkan kita melarang mereka merokok gitu. Nah, siswa itu aneh ya, misalkan kamu mau kemana? Mau ke admin gitu. Tapi kebanyakan mereka merokok. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu tidak merokok? Itu bukan karena ada kamu, tapi karena saya ingin masuk admin, saya ingin lulus tes bebas sehingga saya tidak merokok. Nah, tugas kita itu ya bagaimana caranya? Faktornya banyak. Bisa jadi mereka merokok itu bukan karena sekedar hanya ingin merokok aja maksudnya, tapi bisa jadi di pertama itu motivasi yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari siapa? Bisa jadi dia dapat intimidasi dari senior, sehingga dapat pengaruh kalau misalkan kamu nggak merokok, kamu akan saya tindak, dan itu tanpa sepengetahuan kamu. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari senior, dia rokok. Meskipun mungkin dia motivasi untuk nggak merokoknya dalam hati dia tahu dia nggak pengen merokok, tapi karena menghindari ketidaknyamanan dengan senior, akhirnya dia melakukan itu. Atau sebaliknya juga, kadang-kadang kalau misalkan dia mematuhi pamong, misalkan kamu jangan merokok, siap di depannya pamong, itu juga untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan dari pamong, tapi dalam hatinya dia tetap ingin merokok. Jadi itu sebenarnya battle yang tidak bisa kita kita sulit untuk kita kendalikan, karena itu battle-nya dalam siswa. Apakah itu motivasinya lebih besar untuk menghindari ketidaknyamanan sosialnya, atau motivasi dalam dirinya itu ya untuk lebih menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu imbasnya ke dia. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan untuk meningkatkan motivasi menghargai kebajikan diri, ya sebagai pamong tugas kita adalah mengingatkan terus, dan ya mungkin memberikan sanksi itu adalah bagian dari cara itu. Tapi sekali lagi, kalaupun misalkan konsekuensi yang kita berikan itu bisa jadi membalikkan lagi ke siswa ke level yang pertama yang tadi, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari pamong. Jadi memang itu sulit sih Pak, battle di dalam diri siswa itu agak sulit untuk parameternya.
Kalau suhu kan kelihatan. Oke. Itu sih Pak. Fisika gampang ya. Oke. Iya. Kalau fisika. Oke. Bukan suhunya gitu ya maksudnya. Memang betul Bu Meda, ini agak sulit begitu. Cuma nanti at the end kita akan mengetahui bagaimana cara, atau mungkin setidaknya kita punya cara gitu ya. Tapi tugas kita adalah, pada intinya adalah bagaimana kita menimbulkan ini, bagaimana memunculkan rasa kesadaran diri para siswa gitu. Saya sangat setuju sekali bahwa ternyata banyak siswa itu yang mereka tuh kayak maju kena, mundur pun kena gitu ya. Jadi kayak kasusnya misalkan Noval itu ya, jadi kan dia kayak seperti itu karena diminta oleh teman-temannya, tapi ketika melakukannya juga kena sama tamunya. Sehingga memang maju kena itu berarti kan sebetulnya kita belum bisa merestitusi siswa-siswa yang abang-abangnya itu. Sebenarnya dulu pandemi itu semua poin yang bagus ya, tapi ternyata pelan-pelan lebih kuat, nambah lagi. Lebih kuat ini senioritasnya dua, karena komunikasi dan teknologi kita membantu juga sih sebenarnya karena menjembatani itu. Oke, tapi pada dasarnya Bapak Ibu ini yang tiga ini kita sadari ya, kita pahami bahwa mengakui bahwa seperti ini ada A, B, dan C gitu. Ini mungkin ada anak-anak yang ini ya, anak-anak yang normatif kan ya. Karena anak yang normatif itu ada banget di bagian kita mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada namanya Shirley kelas 10 berapa ya? 10 8 gitu dia tuh kalau dia sangat antusias ketika ketika belajar itu sangat antusias, apalagi dia tuh sangat antusias kalau dengan ujian dan tanda tangan di buku saku dicoba ya. Jadi kalau ada apa-apa saya itu misalkan saya pernah membuat tulisan di papan tulis, siapa yang bisa nulis nanti saya dapatkan poin apa sebagainya gitu. Dia nggak kebagian, ketika belajar selesai dia keluar, dia tunjukkan bukunya kepada saya. Saya sudah tulis di buku, cuman tadi dia ke papan tulis, ini tulisan saya, tolong dapatin nilai gitu, segitunya. Saking dia pengen punya nilai, tapi dia nggak bagian ke depan karena dia sudah sempat berlari. Nah dia menunjukkan bahwa sudah tulis di buku saya. Nah, ini juga ada yang memang apa sih saya bagi mereka tuh kata-katanya ambis ya, si ambis. Tapi ya mungkin hal yang pasti itu bagus sih. Coba kalau ngajar saya itu sangat berkesan bagi saya karena ingat. Izin menjelas gitu. Tapi yang seperti ini juga kadang-kadang kalau dia tidak sebenarnya ini lebih dekat ya levelnya. Ibarat kalau dilevelkan itu ini lebih dekat sama yang bisa dia bisa mengatakan kebajikan diri. Tapi kalau misalkan dia tetap di habit yang tengah itu, nanti dia akan menghitung-hitung apapun yang dia itu keburukannya, maksudnya negatifnya, sisi negatifnya. Jadi kalau misalkan aku nggak mendapatkan manfaat dari orang lain, aku nggak akan melakukan. Jadi dia perhitungan. Kalaupun misalkan nanti seumpama, dan ini pernah kasusnya, misalkan saya alami di kayak misalkan dulu waktu kelas 10 saya ngajar, kelas 11, 12 dia udah nggak saya ajar, itu perilakunya sudah berbeda. Jadi karena dia merasa bahwa Bu Meda sudah tidak memberikan manfaat lagi buat saya, maka saya bisa bertindak lebih maksudnya kesopanannya berkurang lah gitu. Jadi saya merasakan habit itu juga ada di siswa. Jadi itu mungkin ada sisi negatifnya kalau misalkan dia udah, kalau orang lain tidak bermanfaat lagi buat saya, berarti saya nggak perlu melakukan sesuatu. Jadi kebaikan di dirinya itu kalau misalkan belum lahir, ya? Ini juga masih kurang sempurna lah ibaratnya. Jadi memang paling bagus itu yang berbeda. Mungkin apa yang terjadi di Bu Meda itu tidak berlaku di guru agama kali ya? Kita kan guru agama ikut terus ya, harusnya. Oh iya, bagaimana? Ya, nanti kita akan mengenal Bapak Ibu dengan istilah konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa yang dimaksud? Ini Bu Meda barusan menyampaikan, ternyata penghargaan itu, ujian itu adalah termasuk kepada identitas gagal dalam menerapkan disiplin. Saya lupa ilmuwan mengatakan bahwa anak bayi itu tidak boleh dipuji, karena akan mendapatkan zero appointment dari praise gitu. Jadi kita sama bayi pun tidak boleh misalkan bagus ya gitu, itu semua pelakor orang yang salah, masukkan rumah kayak gitu. Jadi ada hukuman dan konsep disiplin dengan identitas gagal itu hukuman, yaitu ya bagi mereka yang pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid yang kesalahan, murid menjadi rendah diri gitu. To be honest, bagi saya hal ini adalah hal yang paling mudah saya lakukan. Sehingga pada TN 33 dulu saya merasa bahwa ini mostly I do. Mungkin 90% bagi siswa itu merasa bahwa tidak nyaman untuk masuk kelas, karena memang nggak tahu ya, ketika saya mengajar sini terbawa situasi aja gitu, terbawa situasi
situasi yang kayak militer apa dan sebagainya gitu, sehingga siswa itu harus nurut pada saya gitu. Padahal siswa itu udah nurut ke pamugraha, udah nurut ke apa yang dengan cara mereka gitu militer, sehingga di kelas harusnya mereka mendapat kenyamanan. Tapi saya salah, saya melakukannya dengan cara yang ikut dengan mereka gitu. Di lapang mereka sudah disuruh baris bentak-bentak, di kelas juga malah dibentak-bentak juga gitu. Itu yang telah saya lakukan. Dan penghargaan juga, biasanya saya akan menghargai orang tertentu. Misalkan yang bagus bahasa Inggris saya hargai gitu. Ternyata penghargaan seperti itu tidak baik, tidak efektif. Kemudian juga merusak hubungan sifat ini. Jadi penghargaan itu ternyata ketika kita memberikan kue atau roti atau pujian pada satu orang, itu ternyata membuat secara penelitian membuat yang lainnya menjadi iri, sehingga hubungan antara kelas itu menjadi tidak baik. Kemudian mematikan kreativitas. Misalkan kalau kita matematika lebih gampang. Misalkan, oke, kamu sekarang sudah bisa perkalian 5 ya, terus kita puji, oh bagus dan sebagainya gitu. Nah ketika kita puji mereka di perkalian 5, mungkin nanti dia tidak akan bersemangat lagi untuk melanjutkan ke perkalian atasnya, sehingga pujian itu juga mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking sekarang sudah tidak dilakukan. Saya setuju sekali dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah tidak punya ranking, bahkan mulai kelas pun tidak diberikan apa itu ledger ya, ledgernya udah gak ada. Menurut saya itu bagus, karena waktu tahun lalu kita tidak mengumumkan ranking tapi wali kelas punya. Itu saya juga gatel, pengen menjawab gitu kan, atau pengen ngomongin, atau dalam benak kita kan ada ini ranking 1, sini ranking 2 kan. Kita sebagai wali kelas sudah akhirnya bias karena kita udah tahu rankingnya. Tapi untuk kali ini ketika saya tidak tahu rankingnya bagaimana, siapa yang ranking 1, saya merasa bahwa anak-anak itu sama kelihatan sama gitu. Dan I think it's a good point. Dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi siswa itu kayak, kalau kemarin misalkan dipuji nih, oh bagus ya, oke, terima kasih. Hari ini dia melakukan yang sama, kita lupa gak muji, sehingga dia merasa kayak, kok gak dipuji ya? Nah itu juga salah gitu. Akhirnya dia adiktif ke pujian terus gitu. Kayak mungkin kasusnya seperti yang tadi. Mungkin kalau di 10-6, kalau gak ada publish ya, itu ada namanya Jovina. Itu Jovina itu kayak, kalau kita gak muji dia langsung, mukanya langsung jam, mukanya itu langsung sedih dia tuh. Pasti pengen terlihat bagus dan perlu dipuji dulu. Nah ini juga mungkin kita ketika mengajar, ketika muji tidak tahu kan, Pak Jarani tahu kenapa Jarani tidak pulang Jovina itu. Tapi kemarin ibu yang Jovina itu ibunya yang stand up komedi yang gagal, yang kedua ibu itu sih. Yang pertama tuh kan satu orang ibu itu, terus panggil satu orang itu, yang kedua itu ibunya Jovina. Soalnya ketika saya menerima tamu, itu siapa? Tak liatin namanya udah pindah, karakternya jadi gitu. Yang nggak gitu. Yang nggak dikit, tapi keren sih konsepnya juga. Nah, Bapak Ibu ini dikatakan dengan disiplin, tapi identitasnya gagal. Jadi misalkan kalau kita menyuruh anak-anak itu disiplin, tapi kita dengan mereka takut hukuman, berarti kita masih gagal. Kemudian ini yang perlu kita, mungkin ada satu hal yang baru di sini. Bapak Ibu dari kiri dan kanan, Bapak Ibu yang baru yang mana? Yang kiri dan kanan? Ya, restitusi. Nah, itu sudah apa ya? Mungkin di BK Bapak sudah mengenal restitusi ya? Fisika ada istilah, tapi itu apa ya, untuk menyatakan nilai tumbukan. Bisa jadi sama sih nanti. Kemampuan untuk kembali ke semula. Sama sih, pada saat sama. Berarti pilihan. Nanti maksudnya akan sama. Ya, Sulit. Refleksi konteks dalam kamu. Coba gimana kalau suruh dia? istilahnya beberapa bidang mapel, tapi kalau dalam konteks pembahasan yang ini, yaitu mungkin basic apa? Maka dasarnya mungkin sama, maka sama, nanti pengembangannya di mata pelajaran. Oke, begini Bapak Ibu, disiplin dengan identitas pertama konsekuensi. Artinya gini, anak itu melakukan sesuatu karena dia takut akan konsekuensinya. Misalkan penguatan jangka pendek, tapi konsekuensi itu kan jangka pendek. Misalkan gini, kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya kamu tidak pakai nilai. Itu terlalu short. Jadi anak-anak tuh kayak, kamu terlambat, jadi kamu tidak mendapatkan pelajaran. Dan perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kayak kalau konsekuensi itu kayak harus kita terus lihat, kita terus awasi. Hari ini kamu terlambat, besok kita harus belajar lagi, kita harus monitor lagi. Gitu. Kemudian stimulus dan respon. Konsekuensi itu harus ada stimulus dan responnya. Misalkan anak ini tidak mengerjakan tugas, maka kita harus memberikan
stimulus kepada mereka bahwa oh kamu tidak memberikan tugas, jadi kamu silahkan buat tugas sekarang, atau kamu tidak memberikan tugas itu ditambah gitu. Nah itu ya konsekuensi sebab akibat. Dengan memberi informasi peraturan, ya bisa menghormati peraturan karena dia tahu konsekuensinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, tapi dia akan kehilangan waktu gitu karena dia diminta untuk silahkan kamu pikirkan masalahmu. Kamu tidak pegang tugas, saya akan memikirkan apa yang akan kamu dapatkan gitu. Dia akhirnya memikirkan. Ini bagus sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau nilai ini nilainya 8 gitu. Nah, tapi ada hal bagus lagi, yaitu kita harus ada di level restitusi. Kalau saya lihat, kita tuh sudah melakukan restitusi banyak sekarang. Mungkin bahasa kita tuh namanya BAP ya. Kita restitusi itu kayak mirip-mirip BAP sebetulnya, hanya dalam konteks yang lebih lembut versi sipil. Jadi restitusi itu sistem bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalkan begini, ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas, atau ada satu anak yang bully temennya misalkan. Kalau di konsekuensi, kita bilang sama anak begini, oh kamu ngebully si A, berarti kamu nanti harus siap untuk dibully ya. Atau kamu dihukum karena saya, oh kamu harus menerima cacian dari orang lain karena kamu membully dia. Nah itu hanya konsekuensi, karena ada sebab dan akibatnya. Tapi kalau dari restitusi, kita akan bertanya ke dia, kamu kenapa ngebully? Coba bayangkan kamu di posisi orang yang dibully, apa yang akan kamu rasakan? Kira-kira perlakuanmu salah atau tidak? Jadi bagaimana cara kita ngomong sama anak sebetulnya? Ketika anak yang ngebully, kita pasti akan, kok kamu ngebully sih? Nah, apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa seperti itu? Nah, kadang-kadang kita mengarahkan mereka untuk ke konsekuensi. Tapi kalau ke restitusi, kita balikan ke anak itu. Kalau kamu di posisi yang dibully, bagaimana? Itu tadi kata Bu Meda, restitusi itu kan pantulan. Nah, pertanyaan kita sebetulnya, coba sekarang bayangkan kamu kalau ada di posisi dibully, apa yang kamu rasakan? Sekarang kira-kira setelah kamu membuli orang, apa perasaan? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang sekarang bisa kamu lakukan? Setelah apa yang bisa kamu lakukan, apa yang dampak dari itu? Kita lebih kepada menyadarkan mereka. Jadi nanti ada, kita akan lihat di sini pengertian restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali benar pada kelompok mereka, bisa kembali ke mereka yang awal gitu, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita ada menemukan siswa yang ngebully, jangan disalahkan dulu, jangan dijudge dulu, jangan dihukum dulu, tapi kita coba dulu, dibalikan dulu kondisinya, diakui dulu kesalahannya. Kemudian sehingga nanti mereka akan menemukan kesalahan itu oleh mereka sendiri dan solusinya juga oleh mereka sendiri. Nah, sudah kita kan sudah melakukan itu. Saya rasa wali kelas, wali geraha dan wali geraha itu sudah melakukan hal seperti ini ketika BAP, ketika menanyakan, ketika bimbingan counseling dan sebagainya. Gitu. Hanya mungkin kita tidak menyadari bahwa itu kita sudah melakukan restitusi. Hanya mungkin kemarin-kemarin kita campur antara restitusi dengan hukuman, restitusi dengan konsekuensi, kita campur semuanya sehingga terlihat sangat bias. Dan ciri-cirinya restitusi itu pertama, bukan menemukan kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika orang yang bully, bukan mereka disuruh bully lagi, atau bukan mereka disuruh untuk ABCD gitu. Tetapi coba kamu belajar dari bully, coba kamu rasakan jadi orang yang terbully. Apa yang kamu pelajari dari sini? Jadi mereka suruh belajar dari tindakan mereka untuk menjadi orang lain atau menjadi dirinya yang nol tadi. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, bukan berarti mereka harus mendapatkan hukuman dari tidak mengerjakan PR, tapi mereka harus belajar kalau tidak mengerjakan PR itu apa yang akan terjadi. Ketika kita ada anak yang merokok, bukan dihajar diberikan hukuman untuk karena merokoknya, tapi mereka harus belajar dari merokok itu apa yang akan mereka dapatkan. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya merestitusi sehingga kegiatan itu menjadi pembelajaran bagi mereka. Pertanyaan-pertanyaan pemantik kita tuh harus membuat mereka sadar. Nah, kalau ini tidak terbiasa, kita akan sulit. Tidak terbiasa komunikasi dengan siswa akan sulit. Ketika kita melakukan sistem merokok itu, bagaimana caranya kita ngomong sama siswa agar siswa itu terbuka tapi tidak merasa dihukum, agar siswa itu tidak merasa disakiti oleh pamungnya, atau tidak merasa disulitkan oleh pamungnya. Kemudian di sini tawaran bukan paksaan. Ada poin memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Jadi ketika ada anak yang merokok, kita tawarkan gitu. Nah, kalau kamu tidak merokok, kamu berarti misalkan bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan sebagainya gitu. Sehingga bukan dipaksa kamu harus mendapatkan tubuh yang sehat gitu. Bukan seperti itu, tapi kamu mau nggak mendapatkan tubuh yang sehat gitu. Jadi kita tawarkan kepada mereka, kamu mau nggak menerima diambil. Jadi bukan
bukan kayak kamu tuh harus keterima di admin gini-gini, berarti kamu harus ikutin gini. Itu kan kita memaksa dia untuk fix kepada kebutuhan admin. Tapi kita tawarkan, oh admin tuh ini loh tubuhnya, admin tuh harus ini loh kesehatan. Ini lebih kepada ways of saying, ways of thinking. Tetapi walaupun hal ini simple gitu, ternyata selama ini yang salah juga salah. Saya banyak sekali belajar dari sini kayak, oh ternyata kata-kata ini dari dulu kok mengacunya kepada hukuman gitu. Jadi emang tipis sekali mereka. Restitusi ini dirasa kepada hukuman. Karena entah ya, kalau kita udah turun beasiswa kayak greget aja gitu. Karena paling gampang memang hukuman, cepet gitu. Tapi itu hasilnya. Tapi kalau restitusi ini kan kita harus satu masalah aja kita harus memulaikan banyak pertanyaan. Kemudian, ini perbedaan kasus. Kasus siswa sering tidak menjaga PR misalkan ya. Nah ini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kita kerucutkan demikian. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut pernah bendera selama 10 menit. Jadi hukuman kadang tidak ada korelasi dengan kesalahan. Misalkan kesalahannya apa, hukumannya menyapu misalkan. Sebenarnya itu salah satu bentuk hukuman gitu. Tetapi secara pedagogi ternyata itu tidak memberikan jeda kepada mereka. Hanya memberikan ya rasa kesel aja gitu mereka. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Sehingga mereka nanti ketika misalkan ada siswa yang terlambat karena misalkan lupa bawa buku, sehingga guru marah gitu. Marahnya hormat. Jadi mereka akan takut. Jadi besok kalau ada bukunya ketinggalan, dia lebih baik gak bawa buku gitu. Nah ini juga memberikan efek yang kurang bagus. Kemudian dulu saya pernah kalau angkatan 33 itu tidak mengerjakan tugasnya terlambat 1 hari tidak dinilai gitu. Atau bukan berarti mereka besok-besoknya tidak terlambat itu masih ada gitu. Tapi akhirnya mereka tidak mengerjakan karena takut terlambat. Tapi kalau yang ke-34 ini saya boleh nggak ini? Boleh terlambat gitu, boleh gitu. Tapi mereka senang. Tapi itu konsekuensinya, tugas akhirnya di meja saya numpuk tiap hari itu berputar. Karena kalau dulu disediakan buat tugas harus hari Senin maksimal gitu. Mereka tepat waktu, tapi mereka ya lutak-lutuk. Kalau sekarang, boleh nggak Senin, boleh nggak Selasa? Ya boleh, ya silakan. Kan kebutuhan anak berbeda, kecepatan anak berbeda gitu. Tapi konsekuensinya tiap hari saya harus meriksa buku, harus meriksa. Kalau lihat buku meja saya banyak bukunya karena tiap hari ada yang mengumpulkan gitu. Itu kelemahannya, bukan kelemahan sih. Itu tugas guru gitu. Kita akhirnya ada pengorbanan buat kita juga. Kalau boleh memberikan pandangan juga, saya juga lebih sering merasa melakukan konsekuensi karena lebih efisien secara waktu. Terus kemudian itu juga sebenarnya khawatir kadang-kadang kalau misalnya metode restitusi itu memang lebih humanis gitu. Tapi kalau di rasa saya pribadi kadang-kadang juga mencoba untuk makanya tarik ulur lah ibarat kalau misalkan ada negatif dari siswa, perilaku negatif dari siswa itu, kalau misalkan saya melihat siswanya itu, saya cenderung memberikan itu semuanya ke siswa ibarat yang di restitusi tadi sepenuhnya, itu khawatirnya nanti respeknya siswa ke kamu itu jadi berkurang, bukan karena apa ya gila respect atau seperti apa, tapi lebih kepada ketika nanti di situasi yang lain kita perlu mengambil kendali penuh ke siswa, itu khawatir respect itu hilang. Yang lebih kekhawatiran itu tuh muncul, apakah restitusi itu bisa mengcover perasaan itu atau sebenarnya apakah konsekuensi sepenuhnya negatif, konsekuensi di hukuman itu sepenuhnya negatif, atau restitusi juga mungkin sebenarnya ada sisi negatifnya juga. Terus sejauh ini sih memang saya setuju dengan itu, kekhawatiran bahwa nanti apakah kalau kita bisa comeback gitu ya, sehingga siswa tidak takut dan kita gitu. Sebenarnya enggak. Ketika kita menyuruh siswa dan siswa tahu bahwa itu, misalkan bahwa saya ketika tugas mundur-mundur, oh boleh gitu. Tapi ketika di RKB, ketika saya bilang masuk, ketika RKB duduk, gitu, mereka nurut-nurut aja gitu. Mereka tidak menyepelekan, baik-baik saja, karena mereka tahu apa yang harus mereka disiplinkan gitu. Dan saya rasa ketika hukuman itu memang kita lebih di-respect sama siswa, tapi yang akan di depan kita, di belakang aja tetap mereka akan less respect sama kita gitu. Jadi memang ini akan ada negatifnya, sebenarnya ada positif negatifnya. Cuma kalau menurut dari beberapa penelitian dan memang hasil dari kajian si Gosen nanti namanya, ini lebih sedikit negatifnya gitu. Atau mungkin bahkan hampir tipis gitu. Nah kalau di
konsekuensi kan guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya Pancasila dan sebagainya gitu. Sebenarnya ini udah bagus sih konsekuensi itu sebetulnya untuk di SNMPTN mungkin ya. Tapi nanti kalau misalnya kita bisa masuk ke sini lebih bagus lagi. Izin Mbak Diki, ya. Saya ingin sedikit berdiri sih terkait ini tadi paling terakhir ya ini tadi saya dimarahin Pak Nafid sama bagaimana kita bisa membuat siswa taat di satu tempat dan tidak taat di satu tempat. Itu kan sepertinya kita mengajarkan pada siswa itu bukan tentang integritas tetapi tentang dua mereka. Jadi apa tadi kita sudah maju sedemikian rupa, tapi kita kembali lagi yang kalau saya bilang tadi yang 3 motivasi tadi berarti itu sebenarnya dasarnya adalah tentang 3 teori kebebasan manusia. Yang pertama bebas dari, yang kedua bebas untuk, yang ketiga bebas eksistensial. Dan itu dikembangkan oleh siapa ini tadi? Nah, siapa ini menjadi 3 motivasi itu. Kemudian terkait hukuman konsekuensi dan restitusi ini, saya punya pengalaman menarik. Jadi karena boarding, jadi harus diperspektif dengan boarding. Pendidikan boarding itu harus kita pahami sebagai suatu kesatuan integral yang tadi kita dibilang. Kok di kelas seperti ini di asrama tadi ketika makan di RKB seperti itu. Nah, saya punya pengalaman menarik tentang hukuman. Jadi suatu ketika saya pulang pesiar, anggap aja namanya pesiar, ambulasi di tempat saya, itu terlambat. Oh, konteksnya di tempat? Di luar. Ya. Di SMTN. Bukan di SMTN. Pengalaman saya di boarding. Sekolahnya Pak. Boarding. Jadi seperti ini. Jadi terlambat itu konsekuensinya haknya pesiar kan dicabut. Hukumannya apa? Hukumannya saya membersihkan suatu taman dengan cutter. Bayangkan suatu taman dengan cutter, betapa lamanya. Tetapi restitusinya apa? Pamong saya ikut membersihkan dengan cutter. Jadi bagaimana itu kesadaran buat kita sebagai peserta didik waktu itu siswanya menjadi, oh ternyata kalau saya salah itu bukan saya juga yang salah, tapi juga pamong saya salah, dan ternyata konsekuensinya juga menyebar. Jadi 3 itu dilakukan. Nah, dan memang tentang wibawa yang Bu Maida tadi tanyakan, apakah itu menurunkan wibawa? Tidak, kami sangat respect pada pamong itu. Karena penderitaan yang kami terima, rasa sakit ini tadi, kalau kita bilang menghindari rasa sakit, pamong juga merasakan rasa sakit itu. Dan kemudian ketika ada hukuman lagi lain, bukan saya ya, masa saya percaya hukuman, membuat membuat lubang sampah, itu juga pamong tersebut juga ikut membuat lubang sampah, menyediakan minuman, menyediakan snack. Jadi di tengah keterbatasan ya diberikan restitusi seperti itu. Jadi restitusi itu suatu pendamaian terhadap diri sendiri, menerima kesalahan, dan juga kita tahu, oh akhirnya seperti ini dari kesalahan. Maka dari itu, makanya saya cukup tergelitik tadi, akhirnya maksudnya, loh kok kita tidak taat di satu, kok taat di satu. Nah itu kayak Jadi lebih relate lah contohnya. Jadi kita malah mengajarkan mereka di tahapan yang kedua, jadi turun yang kedua, jadi menghindari rasa sakit. Seperti itu pengalaman saya. Kenapa ketawa? Gimana? Takut juga. Oh, ketawa karena keinget memori. Iya. Iya. Ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Don udah berdiskusi. Berarti dari kita lihat dari sudut pandang Pak Don dan dari Bu Maida, ternyata restitusi itu sebenarnya udah kita laksanakan seperti tadi udah kita ketahui. Cuma memang pengaplikasinya memang sedikit jarang karena tadi itu, karena kita lebih suka yang dua ini sebetulnya. Lebih terlihat dan lebih cepat. Gitu. Kalau tadi kan ya panjang sekali. Ya. Nah di dalam restitusi itu kita sebagai guru itu ada 5 posisi Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai dalam proses restitusi. Pertama, kita apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat yang bersalah, apakah kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu sekarang, kalau saya udah jelas ya, kalau saya rata-rata biasanya 2-3 ini sih kalau saya. Kalau Bapak Ibu sementara ini
ada di mana? Memposisikan Pak. Bapak Adi di mana kira Pak Adi? Saya tak di manajer. Saya kan lebih kepada sama saya tenang. Tapi semua ya posisi kontrol restitusi. Jadi kalau kita merestitusi, kita tuh ada di posisi 5, ada mungkin kontrol 5 posisi. Oke. Kalau Pak Adi tadi manajer. Yakin? soalnya Saya kunci coba aja nih. Ada door pressure. Soalnya saya itu ada di dua sisi. Di mana saya itu satu waktu saya menjadi seorang guru, tapi satu waktu saya itu menjadi seorang pelatih. Bagaimana seorang pelatih dan seorang guru itu mempunyai dua peran yang berbeda. Kalau secara kepelatihan saya menjadi seorang pelatih itu saya harus bagaimana dia itu memahami instruksi dari saya, dan itu tidak boleh salah ya. Jadi kalau saya bilang A harus A karena saya yang melatih, dan kemudian harus sesuai target yang diinginkan dan ada tujuan-tujuan yang jelas. Misalnya bermain musik, harusnya ini kalau salah kamu jadi nggak enak. Tapi kalau di dalam kelas saya lebih bersikap bagaimana saya itu membuka wawasan anak-anak. Kamu bagaimana menanggapi bahwa sebuah budaya ini mempunyai kekuatan yang sangat adiluhur, kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi saya itu sebenarnya ada di dua sisi ya. Bagaimana saya menjadi seorang pelatih, di satu sisi menjadi seorang pendidik. Maka ya mungkin saya berusaha di situ saja. Manajer ya? Iya. Kita lihat ya, ada sebuah kasus misalkan Bapak Ibu. Contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu katakan? That's will define what control position you are. For example, perhukum, nanti Bapak Ibu akan ngomong gini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau misalkan kalau seperti itu, kan hukum jelas ya, clear. Kalau misalkan pembuatan saya bersalah, berapa kali Bapak harus cerita kamu? Saya kecewa sama kamu. Saya sering ngomong kayak gini. Oh kecewa gue sama kamu. Dan saya nggak pernah ngomong itu Pak. Ya. Saya ada anak yang bagus ya. Ada anak yang bagus ya, misalkan ketika kelas 12 jadi banyak gak sih pengalaman seperti itu. Kayak misalkan Diandra lah, saya tuh Diandra tuh anak kok yang sedih gitu. Karena dia dulu disiplin gitu. Karena sekarang dia begini kelas 12 itu terucap di dalam kepala saya. Saya tetap sebagai merasa bersalah gitu. Jadi ketika apalagi Fajar misalkan, Fajar kelas 10 dulu baik-baik saja, tapi kelas 11 karena dia tiba-tiba laptopnya disita gara-gara nonton bla gitu. Akhirnya ketika saya ketemu sama Fajar, kok ngomong sih Jar kan? Masih saya itu kan ternyata tanpa disadari saya udah membuat dia merasa bersalah gitu. Tapi kan kasus di kita rata-rata siswa itu gitu ya, melandai gitu ya. Sehingga kita mau gabung mengatakan ada sebagai teman, ayolah yang tertib buat para pamong bangga, harus yang tertib yang buat kamu marah gitu seperti itu. Saya pemantau misalkan, kamu sudah melanggar apa peraturan dan masing-masingnya. Di sini kalau saya lihat nih, misalnya ada orang yang seperti itu, ayo kamu lihat itu kamu melanggar dosis berapa gitu kan? Nanti kita pemantau. Nanti ketika kamu salah, oh kamu tidak bersyukur, kamu melanggar apa? Gitu. Ayo cari kesalahanmu di dosis berapa? Gitu. Jadi kan kita tidak berani menegur dan berikan hukuman, tapi kita hanya membantu dan melihat. Atau sebagai manajer, nah kalau manajer kita tanya dia. Misalkan dia gak pakai apa, ayo salah mau apa. Misalkan dia gak pakai bendera, kita bilangnya gimana? Ayo coba lihat lagi atributmu apa yang kurang. Dia melihat, kemudian ketika dia menyadari, oh saya gak bawa bendera, kira-kira apa yang harus melakukan. Jadi kita gak usah, kamu gak bawa bendera, ayo pergi, gak usah gitu. Jadi kita menanyakan, ayo apa yang kita jadi kita siapa tahu anak itu juga gak sadar. Misalkan dia gak bawa bendera nih, siapa tahu dia juga gak sadar kalau dia itu gak bawa bendera gitu. Siapa tahu dia taunya bendera tuh di sini gitu. Tapi tiba-tiba dia nggak ada. Nah, biarkan dia tahu salahnya dia. Jangan dia bawa bendera tiba-tiba kita datang terus hukum, dia kan akan bingung. Wah, aku tidak dihukum gitu. Gitu kan? Atau misalkan yang sering itu adalah jaga yang bawa ban, gitu kan? Nah, misalkan kita dulu, kamu kenapa terlambat tuh jaga? Oh, kalau jaga apa yang kurang? Gitu. Kita tanyakan dulu sama dia. Oh, kurangnya apa? Oh, kurang ban jaga. Apa yang saya lakukan? Diambil atau diperhatikan. Nah, semoga kita semua kalau dilihat dari sini, saya ada kata di sini. Nanti kita akan lihat posisi ini tuh ada di disiplin yang mana. Ya. Kita latihan sebentar Pak Ibu. Saya kecewa sekali ya kan. Kira-kira apa nih?
Ini jelas ya, jelas. Kalau yang kalau ini Teman-teman. oh good, betul. Yang ini Manager. Pemantau. mantap. Manager. Ini manajer itu. Jadi manajer itu selalu menanyakan solusi ke dia. Kita manage aja. Ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah sangat memahami apa peran kita ya. Kemudian peran tadi sebetulnya sesuai dengan keyakinan kelas. Dan ini kata-kata baru mungkin. Jadi dalam guru penggerak itu kita harus membuat keyakinan kelas. Sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita mengenai learning concept, ya, kontrak belajar. Ya. Tapi kalau saya hubungkan dengan SMATN, sebenarnya kita udah punya satu keyakinan kelas, bahkan satu keyakinan sekolah. Apa itu? Ya, betul. Kode kehormatan siswa. Jadi keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan tentang guru. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker di kampus ini. Keyakinan kelas itu harus berasal dari kebajikan dia. Jadi misalkan ada kasus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Kalau anak itu menggunakan helm karena ada peraturan ditilang, berarti kan masih unsur ekstrinsik. Kalau misalkan itu udah menjadi keyakinan dia, berarti dia menggunakan helm karena takut kecelakaan atau takut kena keselamatan gitu. Sehingga anak itu dalam kelas mengerjakan PR itu bukan karena takut, tetapi karena saya harus mengerjakan PR. Itu keyakinan kelas. Nah, sebetulnya ini yang telah saya lakukan Bapak Ibu. Bagaimana saya berdiskusi tentang tapi gambarnya Islam waktu itu tidak saya rekam, cuma gambar sebagai pemanis ya. Ini langkah-langkah cara membuat keyakinan kelas. Jadi kita berdiskusi tentang peraturannya apa, kemudian merumuskan peraturan dari keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas. Boleh ditempelkan atau tidak. Tapi kalau kita lihat tadi ada apa? Kode kehormatan siswa itu ditempel di mana-mana ya. Yeah. Udah oke. Nah, pertanyaannya apakah keyakinan kelas dari kode kehormatan siswa itu sama? Tidak. Oke, kita lihat. Nah, sebetulnya yang kita makan dari keyakinan kelas itu pertama lebih abstrak dari peraturan. Misalkan peraturannya itu ini, dilarang merokok. Maka keyakinan kelas itu akan mengatakan bahwa merokok adalah kegiatan yang merugikan badan. Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan bahwa dilarang mencontek itu peraturan, tapi keyakinan kelas menjadi misalkan kita harus jujur dalam mengerjakan ujian. Nah itu keyakinan kelas. Kita anak itu meyakinkan bahwa kita harus jujur. Sama sih dengan peraturan, tapi dia lebih abstrak dan lebih positif. Kalau kita lihat, dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kan kadang-kadang kalau di SPBU misalkan dilarang merokok, itu kan peraturan. Kalau menjadi keyakinan jadi sudah apa? Untuk keselamatan kita sebagai Misalkan api dapat menyebabkan, atau misalkan api dapat menyebabkan kebakaran, atau misalkan ruangan ini gampang terbakar. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Harus sesuai dengan kondisi kelas. Jadi misalkan di sekolah orientasi yang tadi misalkan tata agama Katolik misalkan, maka keyakinan kelas harus berbasis agama Katolik. Atau saya dulu mengajar di sekolah Islam berarti harus berdasarkan agama Islam itu, sehingga nanti kita akan masuk diyakini sesuai dengan keyakinan sekolah tersebut. Nah kalau saya simpulkan sebetulnya, kita lihat. Kalau saya simpulkan sebetulnya keyakinan kelas itu bisa sama dengan kode kehormatan siswa, tapi memang nanti perlu ada beberapa diksi yang diperlukan. Tapi saya lihat di kode kehormatan itu kan begini diksinya, pantang menipu, bagus ya. Ini sudah memikirkan futuristik sebetulnya. Sudah futuristik itu kenapa? Karena di sini saya sangat salut dengan para pendirinya, sangat pembuatnya. Dia tidak mengatakan dilarang menipu, tidak boleh menipu. Itu bahasa sudah bagus. Berarti kan di sini sudah ada makna positif. Oh saya pantang untuk ini, pantang. Ini kan something yang positif. Ini yang saya katakan bahwa ternyata kita sudah memiliki hal-hal yang guru penggerak inginkan. Mungkin kalau dilihat di sekolah lain itu masih dilarang mencontek, sehingga memang sudah berubah. Tetapi ini sudah sangat bagus. Jadi dalam kesimpulan saya tadi ini ya bisa dikatakan demikian. Jadi kita sudah bisa membawa ini ke dalam kelas, sudah memikirkan pamong, sudah memikirkan sudah memikirkan apa itu namanya bullying dan sebagainya. Nah berhubungan dengan posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ini kita bisa lihat kalau Bapak Ibu sebagai hakim hukum dan pembuat merasa bersalah, berarti Bapak Ibu masih ada di sini. Identitas gagal dan berlaku kontrol negatif.
kalau Bapak Ibu ada di sini, ide itu sukses itu kayak minimal teman, pemantau dan manajer. Yang paling bagus memang ini yang Pak tadi itu sudah perfect sebagai kontrol diri. Buat itu tampil paling. Karena memang tujuan kita semua, tujuan guru penggerak itu adalah bagaimana semua guru itu akan menjadi sebuah manajer. Sekali-kali boleh memberi mantu dan teman. Tapi mungkin kesininya setahun sekali atau bagaimana. Tapi saya rasa Bapak Ibu sekalian kalau saya lihat dari seri harian ini banyak sekali. Tapi poinnya ini Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Jadi sering kita sebagai guru harus banyak bertanya ke siswa. Nah, ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang saya maksud tadi yang si Gaussen ini semua. Ya, saya juga nggak tahu banyak kenapa Dean Gaussen dalam bukunya dia mengatakan bahwa merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, sekarang kita lihat prosesnya dipermudah sama si Gaussen ini. Pripun. Jadi ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi maksudnya apa? Ketika ada anak yang melakukan bullying, jadi kita jangan menyalahkan dulu, tapi kita dengarkan dulu. Kenapa dia bullying? Kenapa seperti itu? Sehingga dia merasa bahwa kondisinya menjadi ada di titik 0 lagi. Sehingga nanti ketika pertanyaan selanjutnya itu tidak bias, tidak emosi. Tapi kalau misalnya kita sudah hajar dia dari awal, maka pertanyaan selanjutnya akan penuh dengan emosi. Begitu. Akan penuh dengan emosi, sehingga sehingga apa namanya dia menjadi netral gitu. Nah, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dia harus meyakini bahwa itu salah, bullying itu salah. Gitu. Pada akhirnya kita bagaimana pertanyaan kita tuh harus mengacu kepada statement ini. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan mana? Mungkin kalau kita kehormatan mana yang kamu langgar. Misalkan ada anak yang bullying, kita tanya ke dia pada kode kehormatan mana yang kamu langgar. Berarti kalau bullying kode kehormatan yang berapa? 9. Ya. Begitu. Jadi Bapak Ibu ini tahap-tahapannya. Oke. Baik. Selanjutnya, ini contoh video saya melakukan simulasi restitusi dengan siswa. Ada segitiga saya typo. Bukan, Adra sama Azhar. Aisyah satu. Itu kita bagi. Nggak bisa sore ya, Pak Jen, nggak apa-apa ya. Nanti bisa saya share di YouTube Bapak Ibu. Jadi berarti ini bagaimana ada kasus anak ini satu mematahkan pulpennya, jadi dibiarkan mereka ngomong dulu, bercerita dulu. Dia mematahkan pulpennya Arga ya. Adra. Jadi biarkan dia dulu. Dia kan udah dulu langsung biasa anak-anak dulu langsung mematahkan pulpennya. Nanti dia juga punya sudut pandang yang berbeda kenapa dia mematahkan. Sehingga anak ini mengetahui kenapa dan apa, tapi mereka juga tahu salah seperti apa. Oke, saya rasa slide terakhir yaitu thank you. Kalau kayak gitu. Oke, kita satu dulu ya, boleh nggak dulu kalau bahasanya atau diskusi. Kalau saya melihat kayaknya ngobrolnya sama kali sekarang sama siapa? Salah satu wali gerakan. Salah satu. Iya, sebenarnya kalau dilihat itu tadi dari yang hukuman terus restitusi, kalau dengar cerita yang dari wali gerakan, sebenarnya wali gerakan itu sudah berupaya untuk melakukan restitusi. Tapi ternyata
siswanya itu masih again and again. Nah itu kadang-kadang sampai ngomong itu, kalau misalkan kalian lihat diskusinya, maksudnya mendengar cerita diskusinya itu mengatur strategi gimana caranya tetap humanis tapi memberikan efek jerah. Nah itu dua hal yang memang sulit masalahnya, karena apa, pengulangan terus. Kalau misalkan anaknya restitusi terus dia bisa langsung beli, berarti kan masuknya proses restitusi juga. Tadi memang kelemahannya, bukan kelemahan sih, salah satu hal yang membuat restitusi itu malas dilakukan oleh para guru menurut saya adalah dia circle-nya banyak, pertanyaan harus banyak, dan harus pandai bertanya. Kadang mungkin saya juga sebagai wali geraha mungkin tidak mendapatkan feel ketika anak itu ditanya sama saya, sehingga restitusi itu gagal. Kalau saya tuh yang saya salut itu biasa Pak Niko. Pak Niko tuh dia kalau di kelas itu bisa sampai buat anak yang tadi jingkrak jadi nangis. Saya pernah pengalaman kelas 18 M33 itu Pak Niko masuk, terus satu kelas tuh dibuat ala-ala melo gitu loh. Dia cara menyampaikan kata-kata dan sebagainya itu mengena gitu, sehingga mereka tahu mengarah kemana jalan-jalannya gitu. Kalau saya kayak kalau ngomong itu apalagi satu kelas agak susah, kalau satu-satu mungkin gampang. Tapi kalau bisa dia di satu anak itu satu kelas itu bisa jatuh apa, bisa down semua, bisa nangis semua, bisa kondisinya. Bisa gitu. Itu kan kemampuan pengolahan kata sehingga memancing anak untuk jujur dan untuk keluar gitu. Tapi kalau di BK ada yang nyebir, bagaimana kita interogasi sehingga merasa siswa lebih bukan hipnoterapi. Dulu pernahnya ada kayak dia materinya itu hipnoterapi. Waktu Boyola. Sebenarnya itu proses sudah seperti saya mau highlight beberapa. Yang pertama, jangan labeling. Seorang anak ditemukan melakukan pelanggaran, misalnya suatu ketika ada laporan di gerai itu, Pak tadi malam makan merokok, mesti sini. Itu kan labeling, belum tentu. Jadi kita itu namanya aja pamong, jadi tidak boleh ada labeling. Terus yang kedua tadi tentang ranking. Contoh nih, ada seorang anak juara debat bahasa Inggris, ada lagi anak kemarin di kelas yang sama juara ekonomi. Mana yang lebih pintar? Ada yang susah. Makanya di kurikulum itu sudah tidak ada ranking itu. Tapi kenapa kita masih meranking? Perguruan tinggi minta ranking. Nah itu jadi tidak sinkron antara SMA dengan perguruan tinggi. Satu menteri saja sekarang tidak bisa sinkron, apalagi dulu dua menteri itu, menteri yang menangani SMA dengan menteri yang menangani perguruan. Jadi beda, kebijakan beda. Sekarang di satu menteri aja sudah tidak bisa sinkron, harus 40% terbaik baru bisa daftar SNBP. Kan terpaksa sekolah harus meranking. Padahal kondisi seperti itu pintar mana kita sulit. Itu sih. Jadi multiple intelligence. Makanya tidak bisa sebetulnya memberikan yang terbaik siapa itu enggak bisa. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga itu, saya tadi pagi kan healing tersebut karena saya bagian master. Anak yang dibesarkan, dididik oleh kita penuh dengan suara-suara keras, dia juga akan begitu. Kalau lembut, ya dia juga akan lembut. Nah di kita itu kadang-kadang tidak harus keras, tapi mungkin keras. Dulu pernah dengar di sini sambil ada yang membunuh, entah benar atau tidak. Karena itu setiap hari dengarin itu keras, dari mulai koordinator pemungkahannya, koordinator wali gerahannya, sampai wakil kepala sekolah. Itu nggak bisa nggak keras. Jadi seharusnya lembut pun keras. Jadi itu juga membawa di sini. Saya mungkin sering karena sudah beberapa
bisa marah ya. Padahal ya bisa kan, manusia kan mesti ada marahnya. Orang-orang itu yang tidak tahu, tidak dekat dengan saya, dikiranya tuh nggak bisa marah gitu. Bisa marah. Tapi kadang-kadang kan bisa marah. Tapi kapan harus marah, kapan harus keras, kita harus bisa. Di kelas itu juga begitu. Apalagi misalnya tadi kalau tidak mengerjakan PR, suruh keluar, senang nanti. Bukan menyesal, senang. Kalau saya itu sudah mengerjakan di dalam, mengerjakan. Orang yang tidur suruh keluar senang juga. Saya suruh berdiri Pak. Jadi kalau di kelas itu ada yang tidur, kamu dengerin saya tetap di dalam, tapi berdiri. Silakan tidur sambil berdiri kan jatuh. Kalau disuruh keluar ya malah senang. Jadi memberikan treatment, memberikan hukuman tadi, memberikan restitusi juga. Nah, ada yang tepat ke siswa yang tepat, ada yang tidak tepat ke siswa yang tepat. Memang ada siswa yang tidak bisa dengan kelembutan, ada. Karena mereka di keluarga sudah biasa ya gitu keras. Tetapi ada yang tidak bisa. Saya ingat dulu Pak Dompak, beliaunya sudah di sini belum? Namanya Dompak dikenal nggak? Lupa saya. Itu lulus itu betapa bencinya ke rumah ini. Padahal dia seninya bagus. Karena pernah melakukan kesalahan di kelas 10 sampai kelas 12 dia benar-benar salah. Jadi dia tidak melakukan sesuatu, tetap dituduh. Sampai nangis kesini ke ruangan saya. Om itu kan tidak melakukan apa-apa, kayak jengkel banget gitu. Kok saya lagi yang dituduh, saya lagi dituduh. Karena labeling. Nah, kita seorang guru itu tidak boleh labeling. Memang anak kadang bisa salah, bisa melakukan kesalahan, tapi jangan dianggap terus-menerus anak itu salah ya. Baru ya di ayat juga ada gitu kan, orang itu bisa berubah, dan ya kadang-kadang juga ada anak itu memang yang iseng, tidak serius. Misalnya merokok itu juga tidak serius. Saya setuju misalnya menasihatinya bahaya merokoknya itu, apalagi kalau dia mengucapkan bukan pokoknya tidak boleh merokok, bukan gitu, bukan pokoknya. Lihat di kode kehormatan nggak ada kan, ada. Jadi kamu pokoknya tidak boleh merokok, justru dampaknya dari merokok. Saya punya cerita, saya itu saat waktu kuliah kontrak satu rumah berdelapan, ada 4 kamar. Dari 8 orang itu satu-satunya tidak merokok saya. Betapa banyak yang saya sanksi, saya hirup rokok. Kan katanya perokok pasif itu malah bahaya. Dari 7 orang, jadi sama saja kan saya itu menghirup di rumah itu. Kalau malam minggu saya sering digodain, ayo ngerokok, coba rasain. Saya itu tidak ada yang melarang. Saya keluarga, bapak merokok. Adik saya juga ada yang merokok, saya paling besar. Tapi saya tidak suka sendiri, karena pernah mencoba itu pahit. Bahkan saya tidak bisa merasakan makanan yang lain kalau merokok itu. Jadi bukan ada yang ngelarang. Sampai digodain, banci lo merokok. Saya ya diam aja. Suatu saat kalau habis ujian itu kan kadang-kadang hiburan untuk malam minggu itu. Kalau minggu hiburan habis nonton di Bandung itu ada bioskop Panda, bioskop langganannya mahasiswa karena paling murah. Sudah nggak ada sekarang. Di Jalan Merdeka dulu namanya bioskop Panda. Nah pulang dari bioskop Panda itu, saya ajak main dulu, namanya ke Taman Maluku. Taman Maluku itu tempatnya banci-banci kalau di Bandung. Dan semuanya di situ merokok banci-banci. Maka saya itu yang merokok itu banci apa? Bukan banci. Wah, jadi merokok itu banci, bukan tidak merokok.
Setelah itu tuh tidak pernah lagi ngegodain saya Panji itu, karena justru Panji itu ngerokok. Jadi dengan cara apa gitu, pokoknya tidak ngeledek saya Panji. Gitu. Ya, jadi dengan cara-cara pengertian seperti itu. Nah itu saja yang saya highlight. Jadi memang ranking itu nggak bisa. Nggak bisa di kelas itu siapa juara satu nggak bisa. Makanya di kurikulum sekarang nggak ada ranking itu. Tapi sekolah itu nge-ranking terpaksa karena perguruan tinggi meminta ranking, dan banyak juga yang lain-lain itu juga minta ranking. Dan jadi mau tidak mau ranking. Tapi kita sebagai wali jangan sekali membandingkan ini lebih pintar dari ini karena multiple intelligence. Saya sekarang sadar, kalau dulu waktu masih muda kayak Pak Rizky ngajar matematika di kelas, yang tidak bisa matematika itu saya benci. Jengkel banget, nggak bisa. Tapi saya sudah lama nggak pernah marahi anak yang tidak bisa matematika kalau di kelas Pak Rizky. Sehingga sudah berapa tahun mungkin bisa tanya ke khusus. Kalau ada matematik di IPS, sering kalau diserahkan ke saya. Jadi saya dipasrai terus ngajarin IPS dulu itu. Banyak yang tidak mau karena tidak sabar ngajarin matematika di IPS. Kalau saya tak biarkan aja, nggak bisa. Toh dia mungkin bisa yang lain, gitu. Mau lebih pintar ekonominya nanti daripada saya. Dia kan gitu. Nah, karena apalagi setelah saya menghadiri reuni 25 tahun angkatan pertama Pak Rizky. Jadi angkatan pertama reuni 25 tahun. Diundang pamong-pamong lama yang pernah mengajarnya ke Ancol. Acaranya di Ancol di hotel apa? Horizon apa yang hadap ke laut. Komor itu gede-gede, rasa sendirian gede. Menghadap komornya ke laut, komor sih. Tapi di situ yang memanage, yang membuat acara, yang ngomong hebat segala macam, dulu di sini tidak pintar matematika, dan kayaknya biasa-biasa saja berhasil. Yang juara paralel namanya Sherman Ardianto, kelihatan sudah sangat tua, jalannya sudah bungkuk-bungkuk, dia jadi dosen. Ataupun yang tegap-tegap, yang hebat-hebat bicaranya, yang tampil di acara itu. Ya dulunya enggak. Ya di sini nggak menonjol amat. Hanya di organisasinya memang dia baik. Jadi pelajarannya guru biologi, jangan membenci orang yang tidak bisa biologi. Belum tentu dia tidak sukses. Karena punya yang lain. Pak Rizky apalagi itu. Banyak yang tidak bisa kan. Gak usah benci ke yang tidak bisa matematik. Dia akan punya kelebihan yang lain, karena setiap orang punya keunikan kelebihan masing-masing, dan kita mungkin bisa kalah gitu. Jadi jangan ngajar fisika harus bisa fisika, ngajar matematik harus bisa matematik, ngajar bahasa Inggris harus pintar bahasa Inggris. Ya mesti ada yang tidak bisanya, ada yang pintar, tapi dia punya keunggulan yang lain. Dan ternyata sukses tidak ditentukan oleh satu mata pelajaran itu. Boleh dibuat penelitian. Nanti yang sukses angkatan ini itu siapa? Apakah dulu SMA-nya memang peringkat bagus? Nah, saya kira itu kita sebagai guru itu katanya harus orang Jawa Sare apa? Sare itu apa? Sabar. Ada 3 ya? Sumele. Ya pokoknya gitu. Yang saya kesankan itu kita jangan meniru suara ngomong yang harusnya menyampaikan lembut, dia tetap baca keras. Kalau saya tuh kalau paling tidak senang kalau pagi-pagi sudah pengumuman sampai teriak-teriak. Coba kalau dengar pengumuman di bandara, di kereta kayaknya enak. Tapi
kalau pengumuman di sini tuh, waduh, kalau setiap hari dengar bentak-bentak itu, ya otomatis anaknya juga gitu, akan terbawa itu. Oh bisa gitu, kalau dilembutkan itu bisa, dan itu bukan saatnya marah. Orang sering dengar nggak tuh pengumuman kalau apalagi di putri semua, tidak harus marah kok, pengumuman marah. Tapi kita sebagai guru yang jangan ya, biarin aja lah, yang tidak bisa diubah biarin aja. Kita sebagai guru nggak boleh gitu. Oke, itu aja Pak Riki, lanjut. Jadi saya senang ada forum-forum seperti ini. Jadi harus di sekolah itu ada forum ilmiah. Siapa saja yang sudah mendapat ilmu baru, ya diseminasikan ke teman-temannya itu. Kan ilmu itu tidak harus dari pakar, dari teman yang punya kelebihan itu Pak. Saya itu ke siswa pun sering belajar. Pak Rizky berapa kali belajar? Berapa kali belajar komputer? Nanya yang enggak, masa harus kayak sih? Nanya yang biasa aja sih. Kalau nggak bisa kan biasa saja aja. Ke siswa pun kadang-kadang yang saya tanya, nggak usah malu-malu belajar ke siapa. Karena memang kita punya keterbatasan. Pak Adi jago di dalam, tapi mungkin di bahasa Inggris jago Pak Adi. Di matematika ya Pak? Di matematika lebih jago Pak Adi kayak gitu. Masing-masing punya kelebihan. Ya, kalau seperti ini diperluas, diperlebar gitu. Mungkin tahun ini ada 3 guru penggaraan, 2 anak dan saudara sudah jadi pengajar. Dengan Pak Jota, jadi kita punya 3 PP, tapi guru penggerak 1. Jangan sungkan-sungkan daftar aja, ikut aja, seleksi aja, nggak usah takut-takut. Saya tuh waktu muda itu, apapun yang ada pengumuman itu ikut seleksi, ikut. Tiba-tiba beberapa kali itu pernah double, panggil bareng-bareng, sibuk sendiri, repot sendiri. Jadi setelah dari mulai 2021 saya off sama sekali. Sebelum itu tuh kalau ada kesempatan apapun ikut Pak. Bahkan dulu waktu kepala sekolahnya Pak Wahid itu pernah ngelarang saya, Pak Edi itu ini guru SMA TN apa dari Dikbud, karena hampir setiap minggu tuh saya berangkat. Ada workshop 2 hari 3 hari gitu. Jadi kalau dulu PNS itu ada namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi di awal itu menetapkan nih, saya tahun ini mau ikut diklat sekian kali, seminar sekian kali, ini sekian kali, terus ngajar, target siswa tidak ada nilai ujian yang kurang dari sekian. Itu ada SKP, sasaran kinerja pegawai. Pegawai negeri itu membuat itu. Nah, beberapa pegawai negeri di sini, teman-teman saya itu mencantumkan diklat nasional 1 kali aja, ada yang banyak yang tidak bisa tercapai. Saya bisa sampai 6 dan 10 pernah, 1 tahun 10 piagam itu. Apa tapi jam-jamkan tuh punya saya kan. Ini kalau mau. Bahkan setelah itu ke sini nggak pernah saya rawat lagi tuh. Piagam di mana-mana. Saking ya, dan tidak ada gunanya juga akhirnya. Piagam-piagam itu kan kalau itu bisa diagunkan ya, berguna. Kalau nggak bisa diagunkan nggak berguna apa-apa akhirnya. Apalagi sudah tidak jadi pegawai negeri. Nah, untuk yang muda-muda tuh begitu ada kesempatan, kan saya sering kali posting tuh kesempatan itu. Coba saja, lomba coba aja gitu. Saya pernah di sini belum selesai, yang kedua sudah mulai ini. Tentu yang kedua itu yang daftar tidak ada saya, ada Pak Cece, ada Pak Eman, saya masih ikut yang pertama, diklat yang pertama, nyusul yang kedua di Tangerang. Tapi pas terakhir kan ada postes itu kategori baik, tidak ikhlas itu yang lain karena saya tidak ikut sehari itu, diprotes, loh, ini hasilnya buktinya akan ada bukti fisiknya gitu.
Akhirnya piagam saya bawa, tapi saya tidak ikut dilatih jadi instruktur nasional waktu itu. Ya nggak apa-apa. Saya hanya diundang ikut dan saya sudah nyampaikan, saya masih ikutin yang pertama. Jadi itu satu inspirasi, mumpung masih muda, banyak-banyaknya belajar. Belajar sekali lagi bukan harus ke pakar saja, ke teman yang punya ilmu baru dapat tantangan. Kalau tidak ada forum seperti ini boleh tanya. Kalau punya forum seperti ini saya senang. Dan nambah ilmu, satu kelompok ini 10 panitia. Nanti kalau ada lagi kelompok lain akan jadi semua. Hanya memang di sini tuh saya merasakan mengubah paradigma itu agak sulit, apalagi yang senior sudah merasa hebat, merasa hebat, kadang-kadang sulit beritahu. Walaupun sekarang ini sudah berkurang yang suaranya keras. Wah, kalau zaman dulu saya mungkin kalau dengar ceritanya betapa perihnya telinga itu sudah seperti itu. Ada yang tidak mau ikut perubahan, tapi suaranya keras dan memprovokatori yang lain. Jadi yang tadinya mau menjadi tidak mau, yang tadi suka menjadi tidak suka itu. Dulu itu ada, tapi sekarang sudah makin tidak ada. Sudah makin tidak ada. Berarti masih ada. Sisa-sisanya masih ada. Ada dulu itu sampai pensiun merasa hebat di sini, belum pernah tugas keluar, belum pernah ikut pelataran keluar, semua dari 30 tahun hanya dia SMA. Betul itu rugi, orang yang paling rugi kalau biasa merasa hebatnya di dalam tol, belum pernah keluar. Kalau kita punya ada kesempatan keluar. Saya tuh senang kalau misalnya ada apa itu keluar, terus saya diskusikan ke yang muda-muda itu. Sepakat, ikut. Mungkin pernah tahu waktu Bu Cynthia awal masuk. Saya tuh kan lihat baik, tapi pengalaman mengajar kan kurang. Saya minta carikan ke Pandang. Ada nggak diklat-diklat yang dalam waktu dekat ini yang tidak jauh-jauh sih? Kebetulan kan ada tuh. Ke Semarang, terus ke Jakarta, langsung kirim. Bagus. Jadi untuk peningkatan gitu. Seringkali saya, kalau sekarang yang harus manfaatkan betul Pak Rizky ada. Kebetulan kan di Goto seringkali ada itu. Dulu itu Bundang itu, Bu Susila, hampir tiap tahun sebelum pandemi itu ke Jerman berangkat. Ke Jerman gratis. Karena Goto itu. Tapi yang perjuangan Goto itu saya hampir 2 tahun supaya kita kerjasama dengan Goto. Belum pernah sama sekali saya ikut berangkat ke sana. Karena kan yang diundang itu guru bahasa Jerman, kepala sekolah dan siswa. Saya kan bukan tiga-tiganya. Padahal yang isi awal aplikasi untuk kita jadi partner dengan Goto ya saya. Dan nggak apa-apa, itu kan rezekinya masing-masing. Saya kira itu Pak Rizky, sekali lagi terima kasih Pak Rizky dan yang Pak Diki, Pak Rizky dan yang lain-lain, Pak Dona, aktiflah mencari tahu. Kemudian jangan lupa ini kan baru modul 1, ada 40 modul di PMM dipelajari sendiri bisa. Akun belajarnya diaktifkan. Jangan malas karena perkembangan teknologi. Jangan berniat atau menginginkan segera ganti kurikulum. Karena saya masih banyak mempelajari modul belum gitu. Mudah-mudahan tahun depan ganti kurikulum jangan. Tetap karena pemilihan presiden nanti baru Februari, pelantikannya Oktober, nggak mungkin tahun depan. Jadi masih sampai 2024, 2025 itu masih kurikulum merdeka.
maka tetap aktifkan kembali permennya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Diki, sekian aja, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang bisa kami bagikan dan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, kerjasama dan kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan salam Nusantara. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jam 10.